إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang jemaah Jumat yang mudah-mudahan kita di rumah yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi yang umi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Para hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluk, kurang lebih 11.000 jenis makhluk yang Allah ciptakan. Semua yang kita pandang hari ini, baik itu langit, baik itu bumi, gunung-gunung yang begitu indah dengan hijau daun-daunnya, baik makhluk yang besar maupun makhluk yang terkecil yang tidak dilihat oleh mata kita, itu semua diciptakan oleh Allah untuk keperluan kita manusia. Oleh karena itu Bapak sekalian, harusnya kita merenung, muhasabah pada saat di malam hari, merenung kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ciptakan begitu indah langit, Engkau ciptakan begitu indah gunung-gunung, Engkau ciptakan. Untuk apa ya Allah? Saya, untuk apa Engkau ciptakan kami? Kita merenung, muhasabah. Kalau saya hidup di dunia ini, maka aku akan kembalikan kemana ya Allah? Inilah hadirin sekalian yang kita renungkan, yang kita muhasabah diri kita. Hadirin sekalian, 7 lapis langit, matahari yang terbit dari timur, yang terbenam ke barat setiap hari. Maka matahari sebelum terbit, maka memohon kepada Allah, ya Allah, apakah hari ini apakah saya terbit? Apakah saya hari ini selama terbenam ya Allah? Maka matahari sebelum terbit dari timur sekali memohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dengan hari ini hadirin sekalian? Apa kita telah merenungkan dalam diri kita masing-masing? Untuk apa saya diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak menciptakan manusia, jin dan manusia, kita sebagai manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang perlu kita renungkan, hadirin sekalian. Umur kita yang 60, 70, ataupun 80 tahun, ataupun 100 tahun sekalian, semua kita akan kita kembali di hadapan Allah. Dan semua amal perbuatan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita muhasabah. Inilah yang kita renungkan sekalian. Inilah maksud tujuan Allah ciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diciptakan Allah bukan untuk kantor kita, hadirin yang mulia, bukan untuk perdagangan kita, bukan untuk toko-toko kita. Mana buktinya? Orang kantoran dengan udah tahu waktu sholat dulu, makanya sholat ini sebaik-baik sholat di awal waktu. Tertib, ada berjamaah di masjid apapun di musola. Apabila kita ada di kantor ada musola. Apabila ada di toko ada masjid, mungkin ada di pasar. Di awal waktu berjamaah di mana aja dikumandangkan, ila tertibnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang perdagangan apabila mendengar suara azan, maka mereka cuek. Nanti aja sholat dulunya sampai jam 2 atau setengah 3. Nanti aja sholat asar di jam setengah 5 atau setengah 6. Seandainya hadirin yang mulia, ajal memanggil kita sebelum kita sholat, ini musibah yang besar hadirin. Ini musibah yang besar. Inilah yang kita takutkan. Jangan sampai kita menunda waktu perintah Allah, menunda waktu sholat, kita ajal menyebut kita. Inilah hadirin musibah yang paling besar yang kita temui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan membuang-buang waktu. Jangan ajal kita segera. Apabila kita ada di rumah, ya kita segera memenuhi masjid kita, memenuhi musyawarah kita. Apabila di kantor kita memenuhi panggilan Allah, dimanapun ada perkumpulan sholat berjamaah. Inilah yang pertama yang Allah ciptakan yang kita ingin sekalian di muka bumi. Lalu hadirin sekalian, yang kedua, maksud tujuan Allah ciptakan kita sebagai umat akhir zaman, sebagai umat yang baginda Muhammad SAW. Kita ini sebagai umat yang terakhir. Tidak ada lagi umat setelah umat ini sekalian. Tidak ada lagi nabi selepas Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hataman nabi, penutup seluruh para nabi. Dan kita juga sebagai umat akhir zaman. Hari ini hadirin lihat, Nabi dan Rasul, para sahabat, para tabi'in, banyak sudah meninggalkan kita kembali di alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalimat menyampaikan hadirin sekalian, kalimat menyampaikan kepada orang lain untuk mentaati perintah Allah sekalian, ini dibebankan kepada kita semua sebagai umatnya Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad kepada umatku, ini Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, suruh mengatakan kepada kita sebagai umat akhir zaman, wahai umatku, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Semata-mata mengajak manusia kepada Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kurang lebih 120 ribu nabi dan sahabat. Allah hantar ke permukaan bumi yang sekalian hanya untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat yang hak, yaitu kalimat La ilaha illallah. Bagaimana manusia ini menyembah Allah, ikut sunnah nabinya,
Dan kita sebagai umat Rasulullah yang harus ikut sunnah Rasulullah SAW. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jadi tugas sekalian, Allah wanita baik. Tugas menyampaikan kalimat yang hak ini hadirin yang mulia. Kata Nabi, tugas saya anak. Wanita baik, tugas saya dan pengikut saya. Jadi kalau hari ini sebagai pengikut baginda Rasulullah SAW, tidak ada alasan hadirin sekalian. Di pundak-pundak kita ini punya tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan kalimat hak ini kepada tetangga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, saudara kita. Ini punya kewajiban. Jadi menyampaikan kalimat orang lain sebagai tugas kita semua umat baginda Rasulullah SAW. Dan tugas ini yang mulia, tugas ini akan diminta oleh Allah menghadap kita di akhirat. Tetangga kita tidak sholat, tetangga sebelahnya rajin sholat, tetangga yang rajin sholat dipanggil oleh Allah. Kenapa kamu tidak menyampaikan kalimat kepada tetangga kamu? Kenapa kamu tidak menyuruh istrimu semua sholat tepat waktu? Kenapa kamu, anakmu, tidak menyuruh jaga sholat atau baca Quran atau zikir kepada Allah? Ini semua ditanya oleh Allah hadirin sekalian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini hadirin sekalian kita masih tertawa dan berbahak-bahak, masih tersenyum sekalian. Tapi nanti kita kembali di hadapan Allah, semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun perbuatan kita hadirin. Ini semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, mari mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita umur yang panjang, kita gunakan benar-benar untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti mati dalam membawa iman yang sempurna, sehingga kita di alam kubur kita ditemani oleh para bidadari yang Allah ciptakan, hawa-hawa surga dimasukkan oleh alam kubur kita. Tiba-tiba kita hadirin sekalian orang beriman nanti di alam kubur, orang-orang yang iman sempurna nanti di alam kubur, dia tiba-tiba orang-orang tidak hari kiamat, dia tidak merasa hadirin sekalian, karena orang-orang yang beriman di alam kubur hadirin yang mulia sebagaimana orang-orang yang pengantin baru hadirin yang mulia. Nah, oleh karena itu Bapak yang mulia, kita gunakan benar-benar waktu kita ini untuk benar-benar beristighfar, memohon ampun kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal-amal kita, sehingga kita nanti dikumpulkan oleh Allah di jannahnya, di surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa bil haqqi basiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa taqwallaha faqad faza man ittaqa wa ghabiru man taqa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina nabiyin qad anna man bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, aku segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa kami yang sengaja, maupun yang sengaja ya Allah.
dosa kami yang kecil maupun dosa kami yang besar ya Allah. Hanya Engkau lah ya Allah yang maha sempurna. Kami hamba-hamba yang penuh dengan dosa ya Allah. Mohon ampun hanya kepada-Mu ya Allah. Berilah kami rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Berikan rahmat dan hidayah kepada kami ya Allah. Matikan kami lewat iman amal yang sempurna ya Allah. Dan kembangkan kami untuk menemukan kalimat la ilaha illallah di hayat kami ya Allah. Beri hidayah istri kami ya Allah. Beri anak-anak kami jadi anak kami dari kami sampai Al-Quran. Jadi alim-alim ulama ya Allah. Jadi pejuang agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. واذكروا على نعمتكم واسألهم من فضلكم والله